Oke, record. Fit biar Oke. intermezzo sedikit. Kemarin tuh gue kan ketemu Denny, terus gue ajak kan Hmm. Den mau ikutan podcast nggak? Lu tahu nggak dia? Ternyata dia tuh nggak bisa denger suaranya dia sendiri, makanya dia nggak pernah mau. Hah, Gue yang gimana kayak gimana? dia nggak bisa Dia denger dia nggak bisa denger suara dia sendiri, rekaman dia sendiri awkward katanya. Ih aneh banget. Ih suara oh suara gue bentuknya aneh banget. Gue yang kayak kok kok bisa kayak kok ada yang kayak gitu. eh tapi kan suara dia bagus. Ya Suaranya makanya gue berat gitu. itu dia gue juga bingung. Dia sangat self conscious ternyata. Hai Emang Den. selama ini tapi emang di kepala kita sama yang kita dengar sama suara asli kan emang suara sorry yang kita Iya dengar di beda. kepala kan emang. Tapi suara dia tuh bagus gitu. Jadi harusnya nggak Exactly, usah. gue nggak ngerti. Terus kedua gue yang kayak kok bertolak belakang. Gue kan suka ngerekam diri gue sendiri nyanyi. Lu pernah lihat nggak? Gue kan Iya, main bukannya pernah karaoke apa semule itu dulu. Sule apa sih? Oh nggak pernah sih. Gue rekam pakai Oh, keyboard gue biasanya. Terus gue rekam kan. Terus gue post. Bagus ya suara gue malah gitu. Si iya. Denny pertama kok bisa bertolak belakang? Masa sih Den? Gue ngedengerin rekaman gue sendiri. Bagus ya suara gue, menurut gue Pasti bagus. Denny Maksudnya Mungkin bukan, gue sih merasa suara gue cempreng tapi ya udah tapi bodo bukan, amat. gue bukan kalau suara audio ngomong, menurut gue karena isinya kontennya sangat brilian menurut gue. Karena kita berotak. Gue sombong banget ya. Karena kita semua berotak termasuk gue senang denger ya. Ini nih konten yang jarang-jarang karena punya otak. Bangke nggak gue? Bangke banget. Yang Sambar petir loh. yang ini deh, Fit. Hmm. Gini deh, biar biar agak light. Ini kan kita bikin 2 episode aja ya. Berarti ini episode 2 yang agak light. Hmm. Itu Hmm. gimana caranya kalau lu punya kapasitas sebagai warga mengolah sampah atau mengurangi sampah gitu. Kita ngomongin tips-tips itu deh. Biar sedikit Oh, oke. biar sedikit lebih light. Tapi Lu pengen gue sebenarnya apa yang mau gue belum lu dapat bahas? giliran untuk ngomongin Oh ya Bekasi udah. sebenarnya. Oh ya Karena lu ngomong sebenarnya it's a ticking bomb itu sama kayak kalau Bekasi Suwung. gimana emang? Jadi kan kalau Bekasi itu sama kan juga open dumping TPA Sumber Batu. Jadi kalau kalau orang kan taunya Bekasi itu Bantar Gebang, Bentar gue tapi bang. Bantar Gebang itu kan punyanya, jadi TPST Bantar Gebang itu bukan punya Kota Bekasi, itu tuh punya DKI Jakarta yang mengontrak lahan di wilayah Bekasi gitu. Jadi itu bukan Oh. punyanya. Jadi sampahnya orang Bekasi tuh nggak masuk ke Bantar Gebang. Sampahnya orang Bekasi tuh masuknya ke TPA Sumur Batu, gede juga. Dia 1.500 lebih ton, lebih 1.500 ton per hari, lebih gede dari Suwung gitu. Hmm. Udah ditegur KLHK dan harus dan tapi udah on the way sekarang geser jadi sanitary landfill kan. Jadi kan harusnya kalau open dumping kan opsinya TPA-nya jadi sanitary landfill gitu yang sesuai sama aturan. Sanitary landfill tuh apa? Ya itu tadi yang nggak open dumping yang emang bentuknya tuh apa terkontrol dan tertutup gitu. Em, si apa namanya yang di Bekasi itu. Nah, udah dikerja. Setauku karena aku nggak pernah datang ke sana, tapi setauku tuh udah proses harusnya tuh Desember udah apa namanya sudah bergeser jadi sanitary landfill tapi molor nih sampai sekarang belum makanya bahkan kemarin terus ada kejadian kejadian juga yang longsor kemarin tuh di Bantar Gebang ding basically tapi ya sama lah isunya sebenarnya mirip terus apa Nggak, tapi itu maksudnya masih masih diangkut nggak tapi sampahnya? oh Sampah masih diangkut. masih angkut Oh, karena posisinya belum sekeras harus ditutup. Jadi KLHK tuh udah keluarin teguran. Jadi sama kayak ketika Suwung mungkin dapat teguran tahun kapan tuh tahun 2019 mungkin ya. tahu nggak Jadi kenapa itu. harus ditutup sekarang? Iya, nanti biar tebak-tebakan. Oh, Enggak, gue nggak sebutin. Kenapa, oke. kenapa TPSU harus ditutup sekarang, sementara apa itu yang Sumur Batu? Sumur Batu Ah, belum, walaupun udah sama-sama ditegur KLHK. Iya. oh, karena aduh gue mau bilang, Tahu lo jangan, membuat gue ya lo kegilaan. jangan jangan lo, makanya gue nggak mau, makanya bukan gue yang ngomong ya, lo Oh aja ya, sana. ya mungkin, oke, silahkan 5 orang penonton kita untuk Silakan menebak penonton kita komen. kenapa, kenapa TPSU mendadak harus ditutup. Gue kalau Anyway, kena, tadi, soalnya gue kalau kena mm-mm. Etras gue mati sih. Gue nggak sekuat
abang, aduh tolong dong, gue mendoakan Iya, ke dia masih apa dioperasi. Si recovery-nya Andri dia kan. tiap hari Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, BTW kalau mau balik ke sampah, tadi kan kalau yang paling buruk tuh kan open dumping tuh, si Suwung sama si apa namanya, Sumur Batu sekarang. Nah, sebenarnya emang ada solusi menengahnya tuh controlled landfill, solusi yang standar international itu namanya sanitary landfill. Jadi kalau sanitary landfill tuh jadi kalau kontrak landfill itu kan sampahnya tuh diratain. Oke, open dumping itu kan sampah ya udah dibuang gitu aja gitu kan di Hmm, lahan terbuka nggak diapa-apain gitu kan, hmm. nggak ditutup, nggak ada sistem lindi gitu ya, nggak ada sistem leakage itu, terus nggak ada ngelola gasnya, gas metana yang nggak diolah, terus ya segala macam bau-bau segala macam. Nah, kalau kemudian ada solusi namanya controlled landfill. Controlled landfill itu basically sampahnya tuh diratain pakai eskavator, pakai alat berat lah, diratain sama dipadetin, terus ditutup Oke. pakai tanah itu apa namanya, ditutup pakai tanah tuh secara periodik, terus ada dibangun tuh drainase drainase Ditutup pakai tanah, tapi berarti plastik-plastik iya gitu ditutup pakai tanah. iya, nah, tapi kan harusnya ada proses sortage ya gitu, tapi ya ditutup pakai tanah, lalu ada drainase dan kolam tampung buat si lindinya, buat si cairan Hmm. apa itunya gitu. Lalu ada fasilitasnya yang untuk ngendaliin gas metananya Kan. gitu. Nah, kalau yang sanitary landfill tuh standar internasional dan itu yang sedang dikerjain sama si Sumur Batu. eh Sekarang dikerjain sama pemerintah Kota Bekasi gitu. Jadi digeser, diubah jadi penutupan tanahnya tuh tiap hari. Jadi setiap akhir operasional masuk si sampah, habis itu ada proses penguburan, terus ada lapisan dasarnya emang dibikin tuh. Jadi pakai tanahnya tuh bahkan ada tanahnya khusus, nggak asal, namanya tanah liat kedap air, terus ada lapisan dasarnya apa pakai ya pokoknya namanya membran apa gitu gue lupa. Lalu tadi pengumpulan dan pengolahannya lindi itu dibikin sistem namanya tuh IPAS. Itu gas metananya tuh dibikin pipa. Jadi disambungin terus dijadiin energi listrik. Jadi ada Hmm. pipanisasi untuk gas metananya. Terus ada sistem ventilasi lah, ada monitoring segala macam lah Itu gitu. si Lindi ya, tapi bisa dibikin Iya, kemudian dijadiin dibersihin, nanti biasanya dipakai ya dibersihin, dijadiin juga sebagai apa? Pengumpulan sama irigasi. pengolahan lindinya, kemudian di harusnya ada pengolahan, ya itu pengolahan itu sampai dia dijadiin apa gitu. Oh, No. harusnya. Tapi sampahnya sebenarnya sebelum nyampe sanitary landfill-nya bisa kayak misalnya oh kalau ini jadi plastik bisa dikumpulin buat diolah ulang, dibikin dibikin gas apa BBM gitu. Ya, gas Enggak? metananya iya. Bukan Mm-mm, maksud maksud harusnya. gua sebelum dipadetin dan dikasih tanah, sampahnya Mm-mm. disortir kan? Disortir nggak? eh Gue terlalu optimis ya. Kayaknya dengan sistem yang ada tuh as it is karena kan itu masif gitu. Jadi maybe there's a way. Kak, tapi setahu gua harusnya memang organik tuh ada nanti harusnya organik tuh memang ada bagiannya dibawa kemana. Tapi kan itu berarti kan udah ada sistem. Nah itu saat ini kalau untuk sanitary landfill tuh modelnya ya semuanya aja gitu. Ini udah yang standar internasional. Tapi kalau mau standar yang ideal harusnya kan kalau udah disortir, sortirnya nggak terjadi di TPA dong. Sortirnya terjadi di pengangkutan awal kan. Gue gue Karena gue kan tuh udah di TPA nggak bisa disortirin, udah nyampur aja semua. Gue tuh cuma pengen Gimana? bilang ya, standar internasional tuh nggak berarti bagus. Karena di standar internasional kita terjadi perang. Itu kan standar internasional. Goblok ya? Ya tapi Ngerti nggak lo? Gue kayak oh ini standar itu nggak standar internasional anjir. ini Secara internasional standar. tuh juga ngelanggar banyak Lo mau hal. ngebahas bagaimana secara 70 tahun Palestina secara sistematik Tapi kan digenosida. itu nggak standar sebenarnya. Itu kan sebenarnya, nah itu sebenarnya Tapi ada kan pelanggaran sistematik. ditutup mata di semua negara menutup mata termasuk Ya iya karena ya termasuk termasuk kita. termasuk. Gue pengen Gue nggak menutup mata. termasuk maksud gua bukan termasuk kita manusia bukan kita Termasuk Fit, termasuk ya termasuk termasuk hmm, orang-orang yang seharusnya mengutuk tidak. Mm-mm. gak dikutuk sampai sekarang nggak Oke mau oke. beda anyway Anyway, mau maksud gua tapi ya gua balik lagi ke situ ya karena lu nanggung banget lu bikin saya landfill adalah langkah yang bagus menambah
tinggal mengintervensi. Nggak usah bedain banget deh, bedain aja dulu yang organik dan nggak organik. Itu aja dulu. Ya berarti kan ada sistem yang komunal atau sistem household yang tadi yang sebenarnya sebenarnya kalau mau ngikutin undang-undang tuh udah bagus banget gitu loh. Sebenarnya udah diatur kan bahwa oke, lu dari rumah tangga apa tuh yang boleh dibawa ke TPA. Sebenarnya kalau udah bener, harusnya memang yang masuk ke TPA ya udah sampah-sampah yang memang seharus kalau Nggak bisa di recycle lagi iya ya. udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Itu kan Kalau kayak gitu, idealnya gitu. contohnya apa sih yang nggak bisa diapain lagi? Contoh sampah yang nggak bisa diapain lagi apa saset? Oh banyak plastik-plastik yang Plastik sekali pakai. plastik-plastik sekali pakai, Ya berarti saset. tipe-tipe kemasan, tipe-tipe kemasan yang campuran. Karena Ya, kan kayak kemasan campuran yang ada kertas sama, contoh gelas, gelas kertas. Gelas kertas tuh kan oh sebenarnya lapisannya plastik. Itu nggak bisa di recycle, nggak bisa di recycle susah banget bukain gue satu-satu dijadiin itu ya susah. gue pengen Mm-mm. komentar masalah gelas plastik sedikit aja ya. Ini Gelas kertas, nggak gelas gelas plastik. gelas kertas bener. Kalau gelas plastik kan udah Mm-mm. plastik. Gelas kertas Mm-mm. orang suka bikin, oh gue mau pakai, atau coffee shop gue mau pakai Mm-mm. gelas kertas supaya Mm-mm. lebih environmental friendly. Itu nomor satu, enggak karena ada plastik ya. Enggak. Nomor dua, Mm-mm. sebenarnya gue nggak pernah mau. Kenapa? Karena Mm-mm. akan ada mikroplastik. Lu kena air, kenanya kopi panas lagi. Panas. Tuh. Mm-mm. Jadi paling bener adalah beli tumbler. Mm-mm. Gitu loh. Mm-mm. Maksud gue jangan Betul. tertipu, jangan gampang tertipu Iya, dengan si iya, kertas-kertas ini. Kayak gue kasih contoh iya. menarik lagi ya. Sedotan kertas Mm-mm. itu tuh ada lemnya. Lu Betul. pernah baca nggak? Nah, lemnya itu kena cairan lagi, masuk kena Mm-mm. cairan, terus lu minum. Ya masuk Mm-mm. itu racunnya ke ini lo. Mm-mm. Gue kayak overthinking ini ya, kayak Sebenarnya, tapi sebenarnya kalau ngomongin sekarang tuh kalau suruh milih, tapi gue kadang tuh juga, aduh, apa? lu Kalau lupa milih kan, lu sedotan nggak plastik, kepikiran. Iya, gue gue mending gue antara sedotan plastik atau sedotan kertas. Ya kalau ada sedotan yang model lain kayak sedotan ya jagung, sedotan ya, ya stainless sedotan steel. ketela atau stainless tuh oke lah itu gitu. eh tapi kalau yang antara sedotan plastik sekarang tuh soalnya teknologi recycle udah lebih bagus. Jadi kalau dia sedotan plastik yang entirely plastik, mas sebenarnya lebih gampang di recycle Ma- daripada yang bahan-bahannya Ma- campur-campur gitu. Masalahnya recycle-nya nggak nyampe, Fit. Ya Gue memang, iya sering iya iya. lihat itu loh, yang apa Ya ya ya. Mm-mm. biodegradable straws. Bagus nggak bagus, nggak nyampe. Orang kita nggak punya Mm-mm. fasilitasnya. Itu Iya loh. iya benar-benar. Ini menurut gue oksimoron aja. Oh, ada Ya ya tempat sampah. Ada tempat ya. sampah di public places, organik, anorganik, sampah plastik, sampah. Bahkan ada supermarket yang gue suka pergi sampai ada sampah berbahaya, maksudnya yang kayak baterai apa Mm-mm. segala macam gitu. Ada tuh tempat sampahnya ada. Ngolahnya di Mm-mm. mana, orang dijadiin satu semuanya? Itu Mm-mm. loh. Jadi gue Ya kecuali mungkin pakai third party ya. Maksudnya kayak ada beberapa perusahaan kan yang oke emang lah, udah yaudah. ngolah itu. Ya, Semoga semoga ya. si supermarket itu pakai itu. Gue pengen ngomong Mm. supaya gimana ya? Kayak apa yang lu masukin ke badan lu tuh, lu seharusnya jangan se-ignore, maksudnya jangan secuek itu gitu. Karena ya, gue sering bang yang sering banget lupa adalah mesen, karena gue defaultnya mesen minum tuh es teh tawar. Gue selalu kayak es teh tawar. Nah, gue selalu selalu lupa kayak es teh tawar dia pasti kasih sedotan. Hmm, Gue mau bilang sedotannya nggak dipakai. Ya udah ditaruh di gelas gue lupa. Akhirnya gue iya. Eh, sekarang gue ganti defaultnya adalah teh anget biar gue nggak pakai sedotan. jangan sedih. Ada teh hangat tawar tetap dimasukin, dimasukin sedotan. Gue marah banget sih kalau gue misalnya teh anget tawar, goblok kenapa lo masih sedotan. Dan gue nggak ngerti kebiasaan itu datang dari mana ya. Kalau dingin pakai sedotan, kalau panas nggak pakai, kan tolol ya. Iya, kalau menurutku tuh Gue kadang nggak mereka kena tuh udah why. kayak apa nggak udah kayak apa sih namanya autopilot gitu loh Ya Pu. tapi dari mana? Dari mana ke praktek Ya praktek it's like itu? mechanical ya gue nggak ya Gue ya nggak paham. Nah, ya. akhirnya dan kalau sekarang sih gue eh, selalu pergi ke tempat-tempat itu. Jadi tempat yang nggak pakai sedotan tuh gue apalin. Mm-mm, Gue mm-mm, pasti balik lagi. Gitu kayak mm-mm, mm-mm. makanannya enak, dia nggak pakai pakai sedotan. Jadi gue balik lagi. Cuma maksud Iya. Ya, tapi memang memang sebuah tempat itu kan akan melakukan karena untuk merubah
sistem operasinya mereka gitu ya, cara mereka menjalankan bisnisnya tuh emang perlu ada push kan, nggak ya, siapa yang tahu, maksudnya ini kan lu doang nih, berapa orang customer dia yang kayak lu Kayak gitu kan, nggak dah. banyak gitu, jadi Kenapa nggak ya? cukup ada push gitu untuk mereka melakukan reedukasi. Dan itu kan apalagi kalau itu yang brand brand dengan chain banyak banget tuh kan, they have to, aku ngebayangin operatingnya emang ini sih. Tapi kan sedotan apa hubungannya sama brand sih? Sedotan loh ini. Enggak, the fact bahwa SOP itu harus, itu tuh kan masuk di SOP pu, bahwa kalau ada ini kamu harus kasih sedotan. Kalau ngasih sedotan itu selama itu nggak diminta oleh, actively diminta oleh si customer untuk bilang saya nggak pakai sedotan. Mereka tuh itu tuh bagian dari mereka harus Oh, ngasih maksudnya sedotan itu. Oh SOP iya. restoran Mm-mm. gitu-gitu Dan ya? lo kebayang nggak ada berapa customer yang secara conscious ketika datang sedotan memilih untuk bilang saya nggak pakai sedotan dibandingin dengan yang, oh ya udah lo udah ada sedotan gue pakai aja lah. Pasti lebih banyak yang kedua karena Ah, balik ini lagi. tuh agendanya Mm, elit global lah bikin sedotan sengaja biar laut rusak. Gue udah nyalahin elit global semuanya mau di aja dunia ini. anyway, ya jadi sebenarnya kalau tips soal sampah tuh emang paling bener kan, emang ada 3 R tuh. Ingat R yang Reduce. R pertama tuh apa? Which is reduce. Jadi sebenarnya sebelum kita tuh nggak usah pusing-pusing mau recycle atau pusing-pusing itu dijadiin apa sih? Reuse lagi atau recycle lagi, ya memang harus Reduce. mengurangi konsumsinya gitu, mengurangi konsumsi si Ini ini tapi apa itu. ini tapi benar-benar tamparan besar buat gue sih. Gue kayak kulkas gue kan kecil banget ya. Gue yang pas lagi, Hmm, kayak kok banyak banget. iya Ada banyak iya. banget benda yang gue tumpuk di kulkas yang Mm-mm, mm-mm. nggak tahu udah berapa lama di situ. Tapi emang beneran kayak Tawa. jadi harus sangat conscious. Emang emang paham sih, ini beneran Ya, kayak merubah the entire life setting kan. Maksudnya kayak bahkan mindset tentang kita juga harus jadi lebih planning. ya Dan who have bener. time for that? If we have time for that, ya lebih Itu banyak sih keluarga mana yang punya time for that gue gitu gue kan. kan lagi banyak waktu sekarang gue gak banyak kerjaan. Jadi Mm, sekarang sih mungkin ya udah deh gue bagiin aja tips. Sekarang kan orang bisa mm, bisa ambil ya. Maksud gue, mm, gue punya justificationnya kenapa. Tapi ini nggak menjustify ya. Jadi gue suka hoarding makanan karena gue takut gula darah mm. gue rendah dan gue Ya, nggak punya apa-apa di rumah. Jadi tuh kayak fear dari kecil gue tuh baru aware sama ini belakangan gitu. Kok gue suka banget di rumah pokoknya harus ada ini. Jadi gue kalau ke supermarket tuh eh yang ada di yang kepala, bulk. gue beli ini banyak. Misalnya kayak coklat apa gitu tuh gue simpenin gitu. Padahal nggak gue Hmm, makan. Ada terus abis itu kan kalau itu ke bawah dari kecil ya. Semenjak hmm. gue tinggal sendiri tuh kayak gue takut kalau di tengah malam gula darah gue rendah, gue nggak ada hal apapun yang bisa menolong. Apa Padahal yang bisa dimakan? iya, padahal mah banyak. Dan itu nggak butuh banyak gitu loh. Itu nggak butuh kayak Mm-mm. berbalak-balak coklat, enggak sebenarnya. Jadi sekarang yang lagi gue terapin karena kulkasnya juga baru adalah sebelum itu habis tuh jangan beli benda yang sama walaupun brandnya beda kayak coklat. Terus butter satu aja dulu. Pokoknya tunggu sampai habis baru beli. Nah, gue suka kayak, oh Mm-mm. butter ini lucu ya gitu. Jadi gue kayak punya tiga brand butter yang gue nggak habis-habis gitu. Jadi malah kebuang sekarang kayak keju gitu. Jadi kayak akhirnya sekarang yang gue terapkan adalah misalnya sayur di kulkas gue selalu ada sayur. Tunggu sampai habis sayurnya, baru kemudian gue belanja lagi sayur. Dan gue punya waktunya, gue punya minsnya. Ngerti kan lo? Gue nggak dibebani 3 kerjaan, 4 kerjaan kayak ada banyak orang di Indonesia yang kayak gitu. Sampai mereka nggak benar-benar nggak punya waktu. Jadi mungkin punya kebiasaan buat udah pokoknya masukin di kulkas gitu. Jadi banyak banget di kulkas supaya nggak sering-sering belanja. Nah, akhirnya yang gue terapin tuh itu nomor satu. Jadi gue dengan harapan sampah gue berkurang gitu loh. Dan berkurang sih sekarang yang berkurang. Paham kan? Karena ya pokoknya gue dulu tunggu habis. Sayur tuh sering banget gue sepelekan ya. Karena gue punya komposter instan. Udah santai aja kalau ada sisa sayur. Sebenarnya kan itu wasteful ya. Jadi gue suka Mm-mm. lupa lah ada wortel yang gue diemin di bawah. Ya lupa lagi Ya, 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 udah benar. busuk gitu. Itu sering banget. Itu sebenarnya kan bukan kebiasaan yang bagus ya. Gitu. Jadi gue beli beli sayur dikit-dikit biar kelihatan. Terus abisin, baru Ya, gue beli lagi. Itu hal hal simple yang gue coba lakukan ya. iya.
mungkin gue nambahin yang tips ini tuh soal consumption kan. eh gue nyoba itu sih, tapi gue terus baca ternyata ada juga apa, emang ada basisnya namanya tuh 48 hours rules, aturan 40 kayak, jadi 48 hours rules itu ketika lu kayak ngerasa pengen beli sesuatu, karena kan kita terekspos dengan marketing berbagai macam ya, barang-barang gitu. Nah, ketika lo lagi tiba-tiba ada impuls pengen beli sesuatu tuh, lo tunggu Tunggu 48 48 jam jam. ya, untuk tahu bahwa emang sebenarnya lo tuh emang butuh apa itu tadi tuh lo cuma impuls aja gitu. Jadi itu tuh ketika gue terapin lumayan banget, kayak gue tuh bisa kayak check out Shopee berapa banyak gitu, tapi ketika itu mulai diterapin tuh beneran tuh mengedit sekali volume konsumsi. Apa yang Terus lu beli terang, tapi? Yang lu beli apa? kayak yang gue beli kayak contoh, ketika gue lagi belanja harian yang kayak sayur gitu ya, gue lagi Hmm. belanja sayur tuh biasanya buat mingguan. Tapi biasa kan kalau kita scroll scroll tiba-tiba kita ngeliat ada, ada udang kupas gitu misalnya, atau ada apa, ada ya sebenarnya Oh, makanan gitu, tapi pertanyaannya apakah itu tuh akan fit in nggak sama kebutuhan gue seminggu ini. Kan gue juga ngelakuin meal planning, tapi tiba-tiba ada impulsif itu loh, kayak lihat lihat ada barang, kayak tiba-tiba mau beli blueberry misalnya, karena Wisang butuh blueberry. Ada blueberry tapi tiba-tiba sebelahnya ada ada apa tuh buah yang apa kita suka? gitu. Tapi kemakan nggak? Eh, enggak jadinya Oh, kalau itu jadi dia buah nggak kemakan. enggak ya. Nah itu kedua, kita tuh beneran harus ngumpulin data, memang harus ngumpulin data. Kita harus ngedit gitu loh, mengaudit mengaudit konsumsi kita tuh sebenarnya di rumah tuh apa barang yang kita udah berapa kali beli. Kan ada pattern tuh, berapa kali beli tapi nggak pernah habis. Ada Hmm. berapa barang yang memang selalu akan jadinya dibuang ke tempat sampah. Ada berapa plastik yang kita punya yang terjadi di minggu ini, itu mostly plastik itu muncul dari mana. Itu kayak emang beneran harus secara apa ya, secara conscious tuh ngelakuin audit itu gitu. Dari Nah, situ. oke. Gue mungkin gue mau sedikit kasih ekstrimnya Fit. Karena Hmm. dan gue tahu ada orang-orang yang ngerasa kayak gini. Jadi dia tuh benar-benar strict banget sampai dia kesulitan. Enggak, gue nggak mau sampah plastik sama sekali. Pokoknya Nah, gini. ya, Jadinya ada ya, di ekstrim yang satu spektrum lagi. sana. Ya. Sementara kalau yang lo ngomongin kan di sini jadi ya wasteful. Tapi kalau dia Mm-mm. kayak nggak bisa gitu. Padahal gue bukan membela diri ya. Ini bukan defense jadinya. Cuma di dalam kehidupan ini sayang Ya. sekalinya adalah Mm-mm. sangat sulit, sangat 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 sulit nggak pakai plastik sama sekali gitu. Jadi jangan jangan terus merasa bersalah banget Ya. gitu. Ya. Kayak Ya. gue, Ya. soalnya gue berusaha tapi emang kadang-kadang susah ya. Kayak gue kasih contoh simple Mm-mm. deh. Gue tuh suka banget arugula. Lu tau arugula Hmm. gak sih? Wild Tahu. rucola. Iya, iya, iya. Gue suka banget itu. Tahu, tahu. Kalau dia cabbage, apa kol, kalau dia kol, terong, beetroot, apalagi ya wortel, yang sayur-sayur yang kayak gitu dan buah-buahan itu lu bisa nggak beli tanpa plastik? Ya dong. Bahkan di Mm-mm. supermarket pun bisa sebenarnya. Lu bilang, Bisa. gue nggak mau pakai plastiknya, Ya. tolong tolong ditimbang tanpa plastiknya gitu. Dan Mm-mm. supermarket kalau di Bali mau sebenarnya Ya. asal lu ngotot pasti mau. Tapi kalau arugula kan lu nggak bisa beli nggak pakai plastik, gimana caranya? Iya kan, susah banget. Tapi gue suka banget dan arugula sangat sehat buat lu. Jadi gue tetap ya udah mau gimana. Jadi yang gue berusaha cari keseimbangan lah. Kalau gue bisa beli nggak pakai plastik, bagus banget gitu. Mm-mm. Dan itu ada di sekeliling gue sebenarnya. Hal-hal yang bisa gue nggak Ya. pakai plastik tuh. Dan ini kalau yang ini gue agak agak ketat. Jadi ya gue sampai ganti brand. Misalnya sabun, sabun cair. Gue tuh datang ada namanya nih gue sebut Hmm. yang biar yang Bali tahu, ada namanya toko tumbuh Sanur. Jadi Hmm. dia jualan apa-apa tuh in Bulk. bulk. Bahkan Mm-mm. kayak deterjen, sabun cuci piring yang brand-brand besar yang standar itu bisa kalau lu mau. Tapi yang kalau kulit lu sensitif dan Mm-mm. Mm-mm. nggak bisa pakai sabun brand-brand besar tuh yang isinya racun menurut gua. Racun. Mm-mm. Itu bisa juga. Jadi kayak sabun kastil. I Itu see. lu tinggal Ya, bawa ya, 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 ya. wadah, lu tinggal bawa wadah ditimbang dan kalau dihitung harganya lebih murah. Gue udah ngecek Ya, ya. karena gue pakai Mm-mm. beberapa brand. Akhirnya sekarang brand-brand yang biasa gue beli karena gue harus beli jerigennya. Karena kan kalau beli Hmm. harus beserta Besar. jerigen atau Mm-mm. beserta beserta Mm-mm. packaging plastiknya. Itu gue stop jadi ya gue cuma ke si toko Tumbuh Sanur. Memang dia sedikit Mm-mm. jauh ya, tapi kalau kalau lu peduli ini sesuatu yang prioritas buat lu,
lu tinggal datengin bawa ini sendiri gitu. Hmm, Dan dia jualan iya. yang lain-lain kayak teh bumbu-bumbu, kacang-kacangan, pokoknya hippie banget deh kayak Mm-mm. gitu. Nah, Iya. itu. Tapi kalau gue mungkin kalau ada satu yang buat temen-temen tips buat temen-temen tuh adalah seringnya ini kan kalau yang lu gue sih rasa yang lu lakuin tuh udah level advance ya Pu. Maksudnya udah lu tuh udah sangat apa lumayan. Kalau ngomongin spektrum lu sebenarnya sudah sangat ke spektrum Gue udah dikit lagi meluk pohon. dikit lagi ya. Nah, tapi kan banyak orang tuh suka fail, nggak bisa sampai ke sana atau beneran nggak bisa mulai ngelakuin perubahan karena ngerasa semuanya harus perfect, harus kayak gitu, semuanya harus harus beneran eh ekstrim banget gitu. Padahal enggak gitu. Kebaikan malah fail tuh bukan kebaikan fail untuk berubah menjadi lebih mindful soal konsumsi, soal sampah tuh bukan karena nggak peduli, tapi karena sering ngerasanya harus harus perfect, harus zero waste gitu. Nah, mungkin Ini perlu anak di ini anak-anak perempuan anak pertama bukan yang kayak gitu. Itu aku itu ngerti. itu ada Jadi kecenderungan itu nggak? ngerti sih gua. Tapi basically kalau yang mau gua tips buat teman-teman adalah pertama jangan mikirin bahwa harus zero waste gitu. Tapi mikirnya adalah di reframe. It's not about zero waste, tapi it's about less waste than yesterday gitu. Jadi gak usah mikirin aku harus zero waste di rumah ini harus zero waste. Semuanya harus nggak keluar, nggak ada barang, nggak ada sampah, nggak mikirnya less waste than yesterday aja dulu gitu. Karena kan emang Terus emang kata-katanya reduce anyway, bukan eliminate. iya, tapi kampanyenya kan banyak campaign zero waste kan, Pu. Jadi sebenarnya itu juga lumayan jadi orang rasa Oh, gitu. Terus ya, itu ya. lumayan membebani banyak orang sebenarnya. Sama aja kayak campaign soal hutan, tapi kampanyenya tentang apa menyelesaikan kebakaran hutan ya orang udah takut duluan. So Oh. your so kedua ini tuh kita tuh nggak saving the planet alone dan saving planet itu need systemic efforts. Jadi kamu tuh ya pokoknya poinnya adalah gimana kamu reduce your own responsibilities aja, your own yang ada di dalam kontrol kamu, yang ada di dalam household kamu Kalau gitu gitu. gue Kamu nanya, nggak usah oke. terlalu mikirin mikirin, nggak usah Kalau overthinking gitu, gitulah. kalau gitu gue akan throw philosophical question ke lo. Kalau gue tahu, Hmm. gue punya jawaban gue sendiri. Tapi kan environment kita nggak bisa diselamatkan. Kita pernah ngebahas ini loh. Environment Hmm. kita udah nggak bisa diselamatkan. Titik-titik temperature-nya udah nggak bisa udah nggak bisa balik. Nggak yang lu lagi ini keluar dari mulut lu lagi bukan mulut gue. Ngapain kalau gitu kita capek-capek? Ngapain, Wit? Hmm. Kalau Kalau ini gimana? kalau mau nggak mungkin statement gue waktu itu gue akan agak benerin Lu mau karena nih? kalau bilang nggak bisa diselamatin kita harus pakai biasanya planetary health kan waktu itu kan gue emosional ya kalau ngomong jadi yang sekarang dijadiin basis orang untuk bilang planet kita tuh apa masih bisa ini point of no return atau masih bisa di reverse back gak sih kalau dari teman-teman ngecek aja namanya planetary health check jadi itu tuh laporan komprehensif banget orang-orang paling pinter lah segala macam interdisipliner itu bikin laporan itu tahunan. Nah, Planetary Health Check itu dia punya aduh gue lupa 7 apa 9 9 komponen planet ini yang dilaporin masing-masing statusnya. Nah, dari 9 itu setauku 7 tuh udah over bridge. Jadi setiap masing-masing tuh udah punya kayak ambang batas aman gitu loh, Bu. Hmm. Dari hijau kuning, merah sampai ungu. Ungu tuh yang udah kayak bye bye gitu. Nah, sekarang tuh most of them yang 7 tuh udah di kuning sama merah. Posisinya tuh sudah critical dan udah basically udah over gitu. Tapi belum ke point of no return sebenarnya. Jadi kalau ada effort yang bagus, salah satu contoh yang bagus ya, yang berhasil di revert adalah ozon. Oh, oke. Laporannya dari tahun kemarin ozon itu apa namanya ozon itu apa ya berarti pokoknya kondisi ozon kita sudah udah revert back jadi sudah membaik gitu jadi Oke. sudah tidak ada isu yang dulu ozonnya Ozonnya bolong bolong-bolong. kurang menipis itu sekarang udah membaik karena usaha yang sudah dilakukan berbagai macam usaha secara sistemik yang dilakukan untuk
mengurangi hal yang bikin ozon jadi menipis. Itu bukti bahwa revert back itu terjadi gitu. Hmm. Nah, yang lain-lain tuh harus diberesin. Yang lain tuh kalau mau nanti ada khusus soal ini bolehlah. Tapi basically sebenarnya masih bisa tapi harus dengan very massive effort gitu. Kedua, kalaupun posisinya adalah sudah tidak bisa tidak bisa diselamatkan. Kalau gue tuh kalau gue pertanyaan filosofikal ke diri gue gitu ya, perjuangan gue sebagai orang lingkungan tuh sebenarnya apa sih tujuannya gitu kan? Oke. Kayak apakah tujuan hidup, apakah artinya kalau akan kalah kita berhenti berjuang atau akan terus berjuang? Ternyata jawabannya adalah gue tuh memang perjalanan ini emang harus menang gitu. Perjalanan ini adalah it's about Oh, harus that menang, tapi lu harus menang. in the end of the day. Kalau nggak menang, harus menang. Tapi kalau nggak menang, apakah artinya terus berhenti berjuang? Ternyata jawabannya enggak. Oh. Karena again, it's about juga nggak cuma tentang si lingkungan yang diperjuangkan, tapi tentang memaknai diri sebagai manusia gitu loh, Bu. Bahwa kalau if I stop fighting, terus apakah gua akan happy dengan nanti meninggal gitu ya, terbakar oleh atau kelelep gitu, dalam kondisi kelelep tuh apakah gue kelelep dengan at least gue tenang, tahu gak, I have tried my best, atau kelelep karena gue 3 tahun ini berhenti lagi gitu and I don't want to do the second gitulah. Jadi jawabannya tuh in the end of the day bahwa ya trying to do our best, dan ketika nanti emang harus meninggal ya meninggal dengan puas aja bahwa have been trying to do everything in my power gitu sih. Padahal gue nggak mengarah ke sana nih, bawa meninggal deh. Gue kiamat. Ya, kiamat. Nggak, tapi ada satu hal yang gue berusaha ngelihat dengan kacamata positif ya, yang membuat gue, kalau kenapa gue ngelakuin ini sementara environment udah hancur anyway, bla bla bla, sama ya, mirip-mirip lah. Mungkin gue, kalau boleh gue mengutip almarhum Vidi Aldiano, yang gue sebenarnya nggak terlalu ini ya, tapi setelah dia meninggal kan banyak reels tentang dia ya. Dia tuh suka bercanda bahwa he's better than anyone else gitu. Lo tahu bercandaan itu nggak sih? Jadi dia suka bercanda semasa hidupnya dia. Dia bilang gue tuh lebih oke dari orang-orang lain. Nah, menurut gue itu kenapa gue lakuin ini. I'm not the same. Dan ini gue kayak narsis banget, tapi level otak, ngerti nggak lo? Kayak level otak gue nggak setolol lu. Makanya gue ngelakuin ini. Kalau emang gue sendirian ya udah gue lakuin. Gue sendirian kan, gue berkali-kali bilang gue sangat merasa sendiri. Ya Allah, tolong dong, ini plastik doang, urusan plastik doang. Masa sih cuma gue sendirian gitu? Gue tahu enggak ya. Maksudnya kalau ke supermarket, kalau di Bali sih orang-orang bawa ini bag sendiri. Tapi makanan deh, misalnya beli makanan deh, kan nggak susah. Kan nggak sesusah itu bilang gue nggak mau pakai plastik, bawa aja tumbler lu sendiri, bawa aja ompreng lu sendiri. Emang susah ya segitu ya gitu. Susah. Nggak pakai GoFood, bukan itu poin gue, tapi kayak oke, gue mau beli, gue datengin tempatnya, kebetulan mau makan, gue datengin tempatnya, gue mau take away nih, bawa ompreng sendiri, kayak gitu loh. Iya. Oke lah, fine, oke, itu susah. Enggak, itu susah kalau memang itu tidak belum conscious gitu. Ya udah, kenapa gitu gue kan. lakuin ini, dan kenapa gue secara conscious lakuin ini, karena gue better than you. Gue sih bodo amat. Kalau ada nilai sebuah manusia, gue harusnya lebih tinggi. Gue yang kayak lu kayak lu tuh, yang lain tuh, bukan lu maksudnya, yang lain yang gak memikirkan ini sama sekali tuh menurut gue kayak NPC. Lu tau NPC gak sih? Non-playable karakter tuh. Non-playable karakter ya. Nah, gue nggak tahu kenapa lu ada di bumi ini cuma buat feeling doang, cuma buat biar ada, nggak tahu gue tujuan hidup lu buat apa, gitu loh. Gitu, itu nomor satu. Jadi gue mirip tapi nggak mirip sama lu, karena gue nggak mau, gue nggak sama otak lu yang kurang. Gue nggak ngomongin habit ya. Kalau habit karena berbagai macam alasan, karena berbagai keadaan ekonomi memang susah gitu. Tapi kalau lu bisa, kenapa nggak lu lakuin? Nah, itu yang gue ngomong. Yang gue targetkan tuh itu orang-orang Jadi yang lo gitu. targetkan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah secara sistem sudah mendapatkan akses terhadap informasi. Ya, lu punya means-nya. Means tuh apa sih bahasa Indonesia? Lu tuh punya
alat, cara. Lu punya alatnya, lu punya caranya, lu punya kapasitasnya, Mm-mm. tapi lu nggak lakukan. Nah itu tuh, I'm better Mm. than you. Itu nomor satu. Mm. Nah nomor dua, gue kok nggak ngeliat harapan di Gen Z ya. Kalau gue, gue ngelihat karena menurut gue, em, kalau at least komen-komen sosial media deh. eh Gen Z tuh tahu loh, they know what's happening in the world. Nggak setolol kita waktu kita seumur mereka. Kalau gue ya Mm. ngeliatnya Fit. Terus gue memperhatikan, dan ini tuh bukan sesuatu yang di Indonesia ya. Mungkin ya perhatian gue seluas sosial media gue ya. Jadi nggak besar-besar banget. Tapi Gen Z secara universal di berbagai dunia itu menghindari hal-hal yang kita tadinya ada di situ. Kayak misalnya alkohol. Penjualan alkohol tuh Kan sangat sekarang menurun jadi kan? karena jadi kopi sekarang. Karena jadi kopi dan makanan yang sehat tuh ada yang jualan kukusan-kukusan misalnya gitu. Jadi mereka Mm. aware sebenarnya terhadap kesehatan, dan orang yang aware sama kesehatan akan aware sama lingkungan. Karena semua yang jelek semua yang bersifat negatif kepada lingkungan itu bersifat negatif juga terhadap kesehatan gitu loh. Terus gue mulai memperhatikan anak-anak Gen Z. Kemarin tuh gue ikut biodiversity camping di Jogja ya. Itu anak-anak kecil, Fit. Gue tuh paling tua. Kita yang kayak teman gue aja udah beda 6 tahun di bawah gue. Jadi dia lebih muda. Dia lebih muda 6 tahun. Dia sampai bilang, "Mbak Paula, kita kayak paling tua ya." Enggak, masa sih? Itu lalu lu lihat aja orang pada anak-anak baru lulus kuliah. Jadi kegiatannya tuh camping gitu, dan itu tuh nggak cuma di Indonesia. Kegiatan camping tuh di Eropa, di Amerika yang tadinya party. Misalnya kayak Sweet Seventeen tuh party, clubbing. Enggak, mereka kalau lagi ulang tahun Sweet Seventeen, gue diceritain temen gue yang tinggal di US, maunya hiking. Jadi gue melihat generasi Gen Z terlepas dari attention span mereka yang kurang karena terlalu banyak sosial media. Gue ngelihat ada hope di situ gitu. Jadi mudah-mudahan ini gue keluarkan aja supaya siapa tahu ada 5 orang Gen Z yang nonton dan mereka bisa meneruskan ini gitu. Mereka aware loh. Jadi sebenarnya kalau secara data tuh Gen Z itu adalah yang paling environmentally aware Oh generation iya. in history. Ya. Jadi kalau Nah, dibandingin dari baby boomer, apa sih Gen X, kita milenial, Gen Z, terus nanti ada Alpha ya. Mereka tuh sekarang Gen Z itu adalah yang paling aware gitu secara environmental. Tapi behavior tuh nggak selalu ngikutin belief, Bu. Terus terang ini aku bicara juga being very fair terhadap para Gen Z ya gitu. Tapi bukan karena mereka itu hipokrit, tapi karena saat ini tuh sistem yang mereka hadapi itu juga beda sama sistem yang kita hadapi dulu. Sistem yang mereka hadapi sekarang tuh nge-reward, yang kita hadapi sekarang adalah sistem yang nge-reward sesuatu yang bertentangan dengan yang dipercaya sama Gen Z. Jadi aku tuh setuju bahwa banyak Gen Z yang lebih lebih secara value tuh mereka bagus gitu. Mereka grow up, mereka sangat sangat aware sama climate change. Gue kemarin ke SMA tuh anak-anak SMA ngomongin climate change tuh very, and mereka deeply concern ya. Mereka tuh khawatir gitu. And it's itu genuine gitu. hmm. Jadi mereka paham soal climate change, mereka terekspos sama informasi lebih banyak lewat sosmed gitu kan. Banyak konten viral juga soal sustainability, segala macam lah gitu. Minimal, terus mereka juga punya apa ya? Mereka punya role model yang juga bagus-bagus kalau menurut gua ya. Gitu. Jadi cultural naratifnya tuh jalan, tapi sekarang mereka tuh berhadapan sama sistem yang bikin mereka nggak bisa menjalankan value mereka dengan maksimal dan bahkan Apa bukan mereka, contohnya? convenience ekonomi. Kan sekarang kita ada di dalam convenience ekonomi, dan convenience ekonomi itu sangat lebih kuat daripada intention individu gitu. Jadi kan sekarang Gen Z dan kita termasuk kita itu tinggal di dalam sistem, dan terutama mereka ya, karena mereka lebih lebih dalam gitu. Karena kalau kita kan pernah ngalamin yang nggak convenience ekonomi, jadi kita tuh bisa opt out. Kalau mereka tuh sejak lahir mereka hidup dalam convenience ekonomi. Mereka sekarang tinggal dalam sistem yang didesain untuk instant gratification, instant delivery, one click purchase gitu ya. Terus trend cycles yang di refresh setiap bulan tuh ada hal yang baru, a new thing to purchase, a new thing to consume gitu kan. Terus terus mereka sekarang terekspos sama mode sistem